Semua baik kecuali satu, suaminya buta. Meskipun demikian, perempuan tersebut selalu mengasihi, melayani, dan bela-belain suaminya. Sampai orang-orang dan teman-temannya itu bertanya, apa sih istimewanya suamimu? Apa yang kamu harapkan darinya? Demikianlah firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka mekarka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini aku mau belajar niru kayak dosenku ya, namanya Pak Chandra Wim. Beliau setiap khotbah selalu ngomong seperti ini. Saya akan memberikan disclaimer saya di awal. Apa yang saya katakan tidak sepenuhnya benar, seperti itu ya. Tapi maksudnya ya kayak bergurau gitu. Nah, aku kali ini mau disclaimer, Mazmur 2 ini adalah Mazmur yang sangat sulit, saudara, untuk ditafsirkan. Kalau kita baca tadi, pergantian kata, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, itu kayaknya ganti-gantinya cepat sekali ya. Kayak seakan tidak ada polanya gitu. Nah, ini sulit. Jadi menurutku, secara pribadi, Mazmur 2 ini sulit. Ya, tapi kiranya Roh Kudus tetap menolong kita untuk mengerti ya apa maksud dari Mazmur 2 ini. Ya, sebenarnya tidak janjian dengan Wanti, Tias maksudnya. Aku juga ada game ya. Silahkan kalian buka Mentimeter terus join langsung ini ya. Oke, join langsung isi. Isi pertanyaan yang pertama dulu ya. Join apa ini, sorry? Mentimeter. Sudah? Kalau join tuh di mananya ya? Mentimeter.com. Belum tak kasih linknya ya. Iya. Mohon maaf ya saudara-saudara sekalian. Saya ke menti.com. Tapi langsung aja bisa Menti.com. Ke menti, ya, itu langsung mentimeter. Menti.com toh? Iya. Ya. Bukan Mentimeter, Daniel tolong dihapus biar nggak bingung. Pertanyaan pertama dulu ya. Nanti kita beralih ke pertanyaan kedua. Ini cara jawabnya gimana nih? Langsung jawab aja. 3 kan, ada 3. Ya, bisa dimasukkan. Ya, ini jawaban saudara-saudara sekalian ya. Tanggal kemerdekaan. Ada yang ngasihnya tahun. Ada yang ngasihnya bulan.
Ada yang ngasihnya lengkap, tahu tanggal, tahun, bulan. Ini format kayak KTP gitu ya. Ya. Yang terbanyak adalah yang ngasih tanggal, bulan, tahun. Tapi secara keseluruhan di sini semuanya jawabannya salah. Kenapa? Karena tanggal 17 Agustus itu yang merdeka bukan Indonesia, tapi Jalan Pegangsaan Timur. Ya nggak? Ya dong. Zaman dulu kan waktu Soekarno ngomong pidato kemerdekaan, itu yang denger siapa? Cuma di Jalan Pegangsaan Timur kan? Baru disiarkan berulang-ulang setelah itu. Ya, oke ya. Berpikir lebih kritis lagi ya. Coba ya. Pertanyaan selanjutnya. Senjata buatan sendiri, senjata rampasan, senjata curian. Bambu. Bambu ya, kayak panda, senjatanya bambu. Senjata curian, diplomasi. Wah, siapa yang jawab diplomasi? Pikirannya politik sekali ya. Kayak Sultan Syahrir ya. Udah jawab semua ya. Senjata buatan sendiri. Ya, senjata buatan sendiri ya. Diplomasi makin banyak, bambu runcing aja. Apanya runcing ya? Pensil atau gimana ya? Ya, jadi saudara-saudara, sejak kecil kita diajar bahwa Indonesia melawan penjajah menggunakan bambu runcing. Itu juga salah. Bayangkan kita bilang merdeka, terus bawa bambu runcing gitu melawan penjajah. Sebelum dekat udah ditembakin dulu ya. Jadi itu kalau ada yang jawab misalnya senjata rampasan, senjata curian, ya pintar. Diplomasi pintar juga. Nah, kenapa sih kok ngomongin ini selain lagi erat dengan kemerdekaan, ini juga tema yang muncul di dalam Mazmur 2. Kalau kita lihat ya, Mazmur 2, kita lihat bersama-sama. Mazmur 2 ini adalah Mazmur yang unik. Kenapa unik? Selain kata ganti yang dipakai itu berbeda-beda, Mazmur 2 ini juga menyatakan adanya sebuah pemberontakan atau ada suatu kerusuhan. Kerusuhannya apa? Jadi sebenarnya ada orang-orang yang ingin untuk melawan Allah. Kalau kita lihat ya di ayat yang pertama ya, kata ragesu dari kata dasar ragas dalam bahasa Ibrani artinya marah, atau bisa diartikan juga gempar. Sehingga benar LAI kalau menerjemahkan rusuh. Mereka itu merusuh. Siapa yang menggemparkan? Yaitu Leom. Leom bahasa Ibraninya artinya pejuang yang ingin berjuang untuk kemerdekaan mereka. Jadi bangsa-bangsa tadi dibilang. Artinya bisa dikatakan juga umat manusia. Mereka merencanakan sesuatu yang sia-sia tapi. Kenapa? Karena melawan Allah. Nah, ingat nggak ya? Di Mazmur 1 ada kata sia-sia. 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 Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, sia-sia di Mazmur 1 ayat 4 itu seperti apa? Sekam yang ditiupkan oleh angin. Nah, jadi meskipun mereka memberontak, mengadakan merusuh Allah, dikatakan di sana bahwa itu sia-sia, seperti orang fasik. Kenapa? Karena mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, jadi gambaran inilah yang ingin digambarkan oleh penulis kepada pembacanya atau pendengar Mazmurnya. Jadi sekali lagi, meskipun merusuh, sebegitu gemparnya, sia-sia. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, ayat 2 dan ayat yang 3 itu, kita akan menjumpai bahwa secara eksplisit, mereka itu merusuhnya benar-benar kepada Allah. Ya, raja-raja di dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Benar-benar melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dengan apa mereka melawan? Yaitu dengan memutuskan rantai dan tali. Nah, ini kan dibilangnya kan memutuskan belenggu-belenggu dan tali-tali. Sama ya, belenggu dan tali kan intinya diikat. Nah, tapi kalau bahasa Ibrani itu mau apa ini susah bacanya, mau srotemo dan wenaslikah itu artinya rantai dan tali. Jadi benar-benar mereka mau melepaskan itu. Nah, tapi
yang menarik adalah penafsiran rantai dan tali itu juga bisa diartikan kuk. Tahu ya, kuk ya, yoke. Seperti kerbau yang dipasangi itu loh, kayak kuknya itu yang buat membajak sawah gitu. Jadi maksudnya kerbau seperti kerbau yang ditaklukkan itu, kerbau itu pengen ngelawan, melepaskan itu. Dengan demikian memutuskan rantai dan tali itu berarti memberontak kepada Allah, melawan otoritasnya. Juga yang diurapinya. Nah, yang diurapinya ini, siapa yang diurapinya? Kalau kita lihat, yang diurapinya ini bisa saja raja-raja. Misalnya seperti Saul, Daud, dan sebagainya. Nah, tapi kita akan lihat lebih jauh lagi nanti di ayat selanjutnya. Nah, kalau kita lihat ke ayat 4 dan 5, kita lihat ya, dia yang bersemayam di surga. Ini kan ganti sin sekarang. Nah, jadi dikatakan bersemayam itu kurang tepat. Lebih tepatnya memerintah, sits kalau dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Ibrani-nya Yowosep. Jadi memang benar-benar yang memerintah, yang memegang kendali, itu mereka ngasih pemazmur ini mau menjelaskan bahwa Allah yang memerintah itu malah meresponnya nggak dengan yang kaget, yang takut, yang bingung, tapi malah tertawa. Jadi Allah merespon gemuruh atau kegemparan, kerusuhan itu dengan santai, malah tertawa. Dilanjutkan dengan mencemooh dan sampai menegur. Nah, mencemooh ini rada tensinya tinggi ya. Mencemooh bukan berarti Allah, iya kok bisa begitu ya, kayak kita mencemooh ya. Iya dia loh, jelek kayak bukan yang gitu ya. Mencemooh itu maksudnya kayak mau bertanya gitu loh. Ngapain sih kalian kayak gitu loh? Mau ngapain lagi gitu loh? Apa sih yang kalian perbuat? Gak ada gunanya gitu. Nah, oleh sebab itu Allah menegur mereka dengan kemarahan, tapi kemarahannya yang hangat tuh kata penulis. Nah, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 6 dan 7, frasa wa'ani nasakti malki dalam bahasa Ibrani artinya pilihan yang tidak diragukan. Maksudnya begini. Allah itu melantik orang-orang termasuk Saul, Daud itu tanpa keraguan. Itu adalah orang yang dipilih Allah. Jadi Allah tidak sembarangan memilih raja. Meskipun raja-raja yang dilantiknya ini adalah raja yang juga memusuhi Allah. Saul misalnya tidak taat, Daud juga tidak taat, Salomo dan sebagainya. Justru pemberontakan yang dilakukan raja-raja lantikannya menyatakan bahwa akan ada raja yang datang selanjutnya yang telah dijanjikan sejak tahta Daud, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita lihat di 2 Samuel 7 ayat 16 dikatakan bahwa nanti Daud itu tahtanya tidak akan pernah hilang, akan kekal selamanya. Tapi kalau kita lihat ya, habis Samuel ngomong gitu, tahtanya langsung hilang ya, karena kan kerajaan Israel terbagi jadi dua ya. Salomo terus membagi kerajaan Israel jadi Yehuda dan Israel kan, Israel utara dan selatan gitu. Jadi kayaknya kok janji Allah kok salah? Enggak, ini yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Makanya tadi tak bilang yang diurapinya adalah raja-raja Saul, Daud, Salomo, dan bahkan Yesus Kristus. Nah, menariknya penulis itu memberikan penekanan bahwa semua raja itu memberontak, kecuali satu, raja di atas segala raja. Makanya penting ini ayat 8 menjelaskan bahwa raja-raja yang dilantiknya seharusnya itu melakukan sesuai yang diajarkan ini di ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tapi kita melihat seringkali raja-raja itu tidak taat ya. Bukan cuma raja, Bapak Patriark seringkali nggak taat ya. Abraham, Ishak, Yakub menggunakan caranya sendiri. Nah, padahal Allah sudah menggunakan cara, yaitu meminta kepada Allah. Kontrasnya di ayat 9, itu dikasih tahu bahwa ada raja di atas segala raja. Hanya raja itu yang melakukan perintah Allah dengan sempurna. Kalau kita lihat ya, kata teroem dalam bahasa Ibrani artinya menggembalakan. Itu kan kalau kita lihat di ayat 9 kan mengerikan ya. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Wah, kok ngeri ya meremukkan. Nah, padahal dalam bahasa Ibrani, teroem, meremukkan itu lebih cocoknya menggembalakan atau mengasuh. Nah, kalau kita lihat nanti di Yeskiel 34 ayat 23, itu kata teroem juga keluar, yaitu apa? Untuk mengasuh gembala-gembala. Di sana konteksnya kalau Yeskiel itu ada gembala yang memukul domba yang gemuk dan menggembalakan domba yang kulus. Nggak tahu ya kenapa LAI menerjemahkan itu artinya padahal sama ya.
Mau yang gendut dan yang kurus semuanya digembalakan. Bukan berarti yang gendut dipukuli biar kurus, bukan ya. Nah, itu artinya begitu. Nah, tapi kalau kita melihat selanjutnya yang terakhir, ini ayat penutupnya ya, ayat 10 sampai 12 itu. Kita seperti raja di atas segala raja itu, atau sang gembala itu, kita harusnya melayani Allah itu. Tidak heran kalau kita melihat ya, pemazmur ini mendorong pendengarnya atau pembacanya untuk memilih tindakan yang bijaksana, kan dikatakan di situ. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai hakim dunia. Yaitu apa ajarannya? Yaitu seperti sang gembala. Satu-satunya tindakan bijaksana yang didorong oleh penulis di sana ya, di Mazmur, itu adalah ibduyet Yahweh, ini, Beiriyah Biradah, yang artinya melayani Allah dengan takut dan gentar. Pernah nggak ya kita berpikir, kenapa ya kalau melayani Allah mesti takut, mesti gentar? Pernah ya kita baca tuh di kitab puisi seringkali, takut akan Allah, fear of the Lord gitu ya. Terus kita harus gentar kepadanya. Ya jelas kita harus takut dan gentar kepada Allah. Kenapa? Ya karena kita sama dengan raja-raja tadi yang memberontak kepada Allah kan. Kalau kita lihat ya di ayat 5, itu Allah itu murka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Di ayat 12 juga dibilang supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Makanya, meskipun kita dikasihinya, kita tetap harus melayaninya dengan takut dan gentar. Beribadah atau menyembah dan mencium kaki, itu salah satu atau salah dua contoh pelayanan kepada raja. Raja suka tuh disembah dan dicium kakinya tuh. Nah, terakhir, pemazmur itu menutup mazmurnya dengan sangat indah, yaitu berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ini nada ini, frasa ini atau kalimat ini, kita pernah dengar ya, di mana? Di pembukaan Mazmur 1. Mari kita lihat ya, pembukaan Mazmur 1 ya. Kola yang pertama, masih ingat ya, kola yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat si fasik. Berbahagialah. Jadi kalau digabung, Mazmur 1 dan Mazmur 2 ini kayak tetap inklusio. Pembukaan dan penutupnya itu sama. Yaitu apa? Berbahagialah. Atau kalau dalam bahasa Yunaninya itu makarios. Atau kalau dalam bahasa Ibraninya itu asyer. Berbahagialah. Diberkatilah. Diberkatilah. Jadi diberkatilah apa? Semua orang yang berlindung padanya. Atau semua orang yang tidak bertarung dengannya, tapi berjuang dengannya. Makanya tadi judulnya bertarung atau berjuang. Nggak mudah ya kita menjalankan itu. Memberontak merupakan default dari manusia. Kalau kita lihat ya, Bapak Gereja, salah satunya Martin Luther itu pernah berkata, the default mode of the human heart is rebellion. Jadi memberontak itu adalah salah satu default mode-nya manusia. Anak kecil misalnya ya, kalau kita lihat ya, kalau nggak mau apa, dia kan punya will ya. Kalau will-nya tidak sama dengan will orang tuanya, dia akan memberontak kan. Misalnya ini keponakan tadi nangis. Disuruh makan, nggak mau. Nangis. Disuruh mandi, nggak mau. Nangis. Jadi senjatanya nangis tuh. Bukan bambu runcing. Nah, sama seperti raja-raja dan keponakan saya seringkali juga memberontak kepada Allah. Sejak kecil saya sudah dipanggil jadi hamba Tuhan, masuk seminari maksudnya. Kalian juga hamba Tuhan ya, tapi seminarinya beda ya. Tisinari gitu ya. Nah, singkatnya, kalau mau panjang bisa nonton di YouTube ya nanti. Saya terus menolak panggilan Allah gitu. Karena takut hidup susah. Ini beneran ya, takut hidup susah. Kan saya pernah bilang ya dulu, kalau manusia itu gampang naik, susah turun ya. Nah, itu sebenarnya saya sendiri tuh. Aku sendiri ya. Terbukti ya, ketika di seminari, sudah masuk di sana, hidup saya makin susah dan makin susah. Kesusahan demi kesusahan datang melalui apa ya? Keuangan, rumah yang rusak, lain sebagainya, sampai kehidupan asramanya tidak mudah. Senior yang ngepel tadi, yang pernah ceritain ya, ngepel zigzag ngajarnya, atau bapak kamar yang suka ngorok gitu, atau teman kamar yang satu kakinya bau, satu badannya bau, ya banyaklah kesusahannya kayak gitu. Nah, sama seperti menolak panggilan, saya berkali-kali juga ingin melarikan diri dari seminari. Apalagi, wah orangnya nggak ada di sini ya, syukur kepada Allah. Ketika saya melihat teman-teman saya nih, terutama Galuh nih, yang rasanya hidupnya enak, tidak berkekurangan. Galuhnya nggak ada ya. Sudah tak chat supaya nggak datang tadi. Nggak. Dia lagi pergi. Jadi gini,
Dulu Galuh ini kalau kemana-mana bareng sama aku, naik mobilku bareng-bareng, belum bisa nyetir. Waktu masuk seminari kebalikannya, aku bareng dia yang nyuruh aku nyetir kayak sopirnya gitu. Kita jalan-jalan. Coba bisa dibayangkan ya. Jadi rasa meninggalkan panggilan seminari itu makin kiat, makin melekat gitu. Namun teman saya tersebut yang sama Galuh selalu mengingatkan saya bahwa harus ada salib yang saya pikul, kuk yang saya pikul, yok yang saya pikul. Meskipun demikian ya, sampai hari ini saya seringkali juga tidak kebal dari pelarian. Saya masih sering memberontak kepada Allah, terus-menerus ingin melarikan diri ketika mengalami kesusahan. Namun, teman hidup saya, kali ini Christine, kalau tadi Galuh, selalu mengingatkan saya bahwa, ini kata-katanya dia, selalu ngomong gini nih, kalau salah nanti boleh ditanya, finishing well. Jadi dia selalu berkata bahwa harus menyelesaikan apa yang sudah dibuat gitu. Memang lebih gampang memulai ya, daripada mempertahankan, apalagi menyelesaikan tuh. Misalnya kayak KTB ya, ini memulainya gampang, tinggal kumpulin Ruru, Christine, ngobrol, jadi nih. Tapi mempertahankannya nggak mudah nih. Misalkan tadi saya membuat materi ini, baru selesai ya, barusan 10 menit materi PPT-nya ya. Kalau materi ininya kemarin sudah selesai. Itu tidak mudah. Dan seringkali ingin melarikan diri juga ya. Apa nggak usah KTB ya. Gitu. Atau yang pimpin Kak Meldi aja ya. Nah, atau Melisa aja ya kayak gitu. Nah, tapi sekali lagi, harus ada cook yang dipasang nih. Cooknya masing-masing beda ya. Kita semuanya nggak sama nih cook-cooknya. Saudara-saudara, di manakah posisi kita? Apakah kita bertarung dengan Allah atau berjuang dengannya? Kapan terakhir kali kita ingin melepaskan kuk yang dipasangnya bagi kita? Kapan? Coba dipikir. Saya tahu ya, mengenakan kuk itu tidak enak. Kalau kita lihat tadi kerbau yang sedang membajak sawah dipasangi kuk, dia tidak bebas untuk bergerak ke sana dan kemari. Nggak bebas ya. Nggak bisa tuh gerak-gerak. Namun kita harus ingat bahwa sebenarnya kita tidak pernah bebas dari kuk, meskipun tidak mengenakan kuknya yang dipasang oleh Allah nih. Ada kuk dosa yang terus-menerus kita kenakan sejak kejatuhan dalam dosa. Tidak heran ya, kalau seperti perusuh tadi, kita juga ingin memberontak kepada Allah. Ingin melepaskan kuknya. Karena kita merasa kuk dosa jauh lebih enak, jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Syukur kepada Allah, Yesus pernah berkata tuh, di dalam Matius 11 ayat 28. Ini kata-kata yang menarik nih. Ini kata-kata yang beberapa hari ini saya renungkan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Tidak berhenti sampai situ. Yesus bilang apa nih? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab, ini yang paling penting ayat 30, perenungkan siang dan malam. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Bayangkan ya, Yesus berkata, kuk yang kupasang enak dan bebanku ringan. Enak loh, enak, bukan mudah. Enak, katanya enak, bayangin. Jadi seminarian, nggak punya uang, dibilang enak. Bayangin, misalnya sekarang nggak punya pacar atau memilih hidup selibat, dibilang enak, bayangin. Dan ringan katanya untuk belajar kepadanya. Meskipun kelihatannya kata-kata Yesus ini kayak simplify gitu, yang terlalu simple. Kalau kita lihat ya, Yesus mengawalinya dengan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yang letih lesu sudah memegang atau memakai kuk dosa itu yang selama ini belum lepas. Atau yang berusaha melepaskan kuknya Allah. Suruh datang kepada Allah, kepada Yesus untuk belajar kepadanya. Sekali lagi, di manakah posisi kita? Apakah kita sedang bertarung dengan Allah atau berjuang dengannya? Saya akan menutup renungan malam hari ini dengan sebuah kisah. Ada sebuah kisah tentang seorang perempuan yang hampir
sempurna di mata dunia. Hampir sempurna di mata dunia ya. Dia cantik, punya otak yang cerdas, pekerjaan yang mapan, teman-teman yang baik, dan lain sebagainya. Ya mungkin mirip kayak Christine gitu ya. Tapi nasibnya nggak sama. Kenapa? Karena dia punya satu kekurangan yang datang dari suaminya. Suaminya ini buta. Nah, kan saya nggak buta ya. Jadi mirip-mirip aja. Semua baik kecuali satu, suaminya buta. Meskipun demikian, perempuan tersebut selalu mengasihi, melayani, dan bela-belain suaminya. Sampai orang-orang dan teman-temannya itu bertanya, apa sih istimewanya suamimu? Apa yang kamu harapkan darinya? Di tengah rasa penasaran dan bingung gitu ya, salah satu temannya itu memberanikan diri bertanya kepadanya. Maaf nih, saya kan tahu ya, kamu perempuan yang hampir sempurna di mata dunia, atau malah sudah sempurna ya. Namun kenapa kamu mau dengan suamimu yang buta? Misalkan kamu meninggalkan dia, kamu bisa dapat laki-laki yang lebih baik. Atau kalau kamu meninggalkan dia, kamu bisa meraih pekerjaan yang lebih baik, gak ngurusin dia. Kamu bisa ke kantor lebih panjang, dapat gaji lebih besar. Perempuan itu menjawab, iya ya, awalnya aku juga ragu nih dengannya. Dalam hati, temannya itu berkata, ya jelas lah, nggak buta aja masih ada ragu, apalagi ini buta ya. Perempuan tersebut melanjutkan, keluarga juga menentang. Sekali lagi ya, temannya yang nyinyir ini dalam hatinya berkata, ya iyalah, tidak mungkin lah keluarga menyerahkan anaknya kepada orang buta. Perempuan tersebut berkata, laki-laki tersebut berjuang begitu rupa saat sampai saya bisa membukakan hati saya untuk memikirkannya. Jadi perempuan ini melihat perjuangan laki-laki. Sampai suatu saat saya benar-benar yakin bahwa laki-laki tersebut adalah yang terbaik. Ketika dia melamar saya, laki-laki tersebut memberikan sesuatu yang saya inginkan sejak kecil. Temannya bingung ya, apa yang diinginkan? Masa orang buta flash mob atau orang butanya ngapain? Ternyata orang buta ini memberikan apa? Laki-laki tersebut memberikan sepasang bola matanya. Perempuan itu meneruskan ceritanya ya. Saya lahir dengan keadaan buta. Sebuah keadaan yang mendorong saya terus-menerus merasa tidak dikasihi. Tidak ada yang mau mengasihi saya. Namun, laki-laki tersebut terus-menerus berjuang untuk meyakinkan saya dan keluarganya yang diyakinkan ya, bukan keluarga saya ya tadi. Supaya apa? Supaya mau menikah dan mendonorkan matanya. Si laki-laki ini boleh menikah dan mendonorkan matanya. Sampai detik terakhir dia mengajak saya ke rumah sakit dan memberikan bola matanya. Akhirnya saya dapat melihat. Selama ini saya hanya melihat kegelapan tanpa pengorbanannya. I was blind, but now I see. Bayangkan saudara, kisah tadi itu nggak sekeren kisahnya Yesus. Makanya ini gambarnya bisa perempuan tadi, atau yang lebih cepat Yesus ya, karena ini pasti laki yang gendong. Saudara-saudara, bukankah kita sama ya kayak perempuan itu? Kita sebelumnya buta tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Dia terus-menerus berusaha meyakinkan kita untuk bisa berjuang bersamanya, bukan bertarung melawannya. Tapi seringkali kita salah memilih posisi. Kalau laki-laki tadi hanya menyumbangkan bola matanya atau memberikan bola matanya kepada perempuan itu, lalu dia buta. Yesus tidak demikian. Yesus mati bagi kita dan bangkit, supaya kita bisa bangkit dari kematian juga bersama-sama dengan dia. Sekali lagi nih, di manakah posisi kita? Apakah kita mau bertarung melawan Allah atau berjuang bersama dengannya? Mazmur 2 dikatakan bahwa ada orang-orang yang berusaha melawan Allah karena tidak mau dibebani oleh kuk. Mereka memberontak dengan brutal, bermufakat melawan Allah. Di manakah posisi kita? Apakah kita juga memberontak kepada Allah, bermufakat untuk menyalibkan Kristus yang kedua kalinya? Atau kita memilih untuk meladani dia, semakin serupa dengan dia, dengan pertolongan Roh Kudus dalam terang?